Assalamualaikum semuanya, kembali bersama channel Wirausaha Mandiri. Jadi kembali lagi channel ini dibuat untuk memberikan inspirasi, sharing ilmu dari teman-teman kita yang punya wirausaha. Kali ini nggak kebetulan sih, memang ada niatan kita untuk silaturahmi, ketemu sama para pengusaha yang sudah berjalan, yang sukses, dan memberikan inspirasi, memberikan masukan ke kita semua, sehingga di situ kita bisa belajar sama-sama gitu loh. Nah, kita kenalkan dengan Mas Moko. Assalamualaikum Mas. Halo, assalamualaikum. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Arane sopo Mas? Monggo Mas, kenalin. Ya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Satmoko Hadi. Saat ini saya sedang merintis usaha di bidang interior ya, atau produsen karpet custom ya. Keren. Gitu. Jadi di tahun 2014 pada waktu itu ya, ini titik balik ya. Saya 13 tahun punya pengalaman di bidang marketing di farmasi ya. Kerja sama orang tuh Kerja awalnya. sama orang ya. 13 tahun kerja sama orang. Kerja sama orang gitu kan. Yang akhirnya pada waktu itu terjadi perampingan karyawan di perusahaan kami bekerja. Iya. Ini menjadi titik balik saya pada waktu itu di 2014. Ya. Oke. 2014 saya merintis awalnya di digital marketing, Pak. Awalnya itu ya. Awalnya digital marketing. Tapi pada waktu posisi di perusahaan memang digital marketing atau enggak? Oh ya, di perusahaan farmasi saya sebagai sales manager. Oh, sales manager. Sales manager di situ. Dari product manager ke sales manager. Nah, pada waktu saya keluar dari perusahaan ini, saya bingung mau kemana. Akhirnya saya belajar tentang digital marketing. Oke. Ya. Nah, Mas, aku nanya Mas Moko. Pada 2000, karena Mas Moko kerja 13 tahun nih. Iya. Ya. Support sama perusahaan, punya bos gitu ya. Nah, pada saat perampingan itu kaget nggak sih, Mas? Ya, sempat shock ya pada waktu Shock itu. ya? Shock pasti shock. Kenapa Waduh. itu? Ya, rasa harga diri, malu sama keluarga, tetangga. Artinya bakalan nganggur gitu ya. Wah, ini umur 40 sekian mau kok tiba-tiba perusahaannya oleng gitu kan. Wah, ini harus bagaimana ini? Nah, saya harus cepet nih. Iya, harus cepat. Mencari solusi nih, menarik nih. Saya nggak, akhirnya kilas balik. Pada entah keberapa itu saya pengen pensiun di usia 40 pada waktu itu. Tapi waktu masih kerja. Ya, masih kerja. Waktu itu ngobrol sama mimpi atau? Iya. Saya akan pensiun di umur 40, saya pengen mulai usaha di usia 40. Pada waktu itu ya. Tapi belum punya bayangan apa-apa, cuma apa gitu kan. Benar-benar. Nah, ternyata omongan saya itu sebagai doa dikabulkan. Berat, akhirnya saya dirampingkan. Luar biasa. Nah, dari uang pesangon yang ada, alhamdulillah dapat pesangon Mas, gitu kan. Alhamdulillah. Akhirnya saya masih sama keluarga, teman-teman membangun sebagai agensi digital marketing di Jakarta, yaitu meliputi optimasi web, bikin web, terus aktivasi artinya ilmu produk, yang sebelumnya memang nggak ada ya. Akhirnya di situ saya belajar banyak tentang SEO, tentang SEO keren loh. Iya, pada waktu itu saya belajar banyak di situ. Benar. Nah, otodidak atau ada kursus atau workshop? Awalnya otodidak. Ngobrol sama partner, belajar di situ, terus baca di YouTube, Google lah, di YouTube Google, di Google belajar di YouTube, terus ketemu beberapa master, diskusi, ngobrol gitu kan. Siap. Ya, alhamdulillah saya ketemu dengan beberapa komunitas yang terbuka banget mau bantu gitu kan. Dan ikhlas ya, enaknya ya, seru gitu loh. Terus akhirnya saya berpikir, kenapa nggak saya punya usaha produk sendiri gitu kan. Iya, benar. Akhirnya pertama membangun ini dulu, tes market dulu, bikin sajadah. Alhamdulillah pada waktu itu
per bulan itu bisa sampai 150 piece ya. Ush, luar Ya, biasa itu. 150 piece. Terus kemudian karpet gitu kan. Nah, pada waktu karpet momen pertama itu Iya. dapat project dari BNI Syariah. Ush, alhamdulillah. Alhamdulillah banget, luasnya kurang lebih sekitar 600 meter persegi ya. Gede itu Mas. Ya, lumayan setelah itu. Lumayan cuannya. Nah, akhirnya saya kulik nih cara bisnis dari konvensional ini kalau Move ke online gitu kan. Jadi saya ngumpulin beberapa supplier, saya bangun web. Akhirnya dari web itu saya optimasi sendiri lewat SEM. Betul. Nah, Oke. kebetulan saya juga dibantu dengan salah satu mastah di SEO, dioptimasi oleh mereka. Ya, tiap bulan kita bagi hasil di sana, gitu menarik, kan. ya. Akhirnya saya mau udah mau kan saya belajar sendiri, harus bisa sendiri gitu kan. Iya, benar. Nah, akhirnya bisa Harus ngulik ya. saya ngulik. Akhirnya Walaupun pelan-pelan. saya budgetin sebulan itu sekitar 5 juta, 6 juta Untuk iklan aja ya. untuk iklan aja. Siap. Luar biasa, alhamdulillah. Sehari itu dapat 10 lead, 20 lead gitu kan. Iya, betul. Ya, dari itu ada yang fake, ada yang Pecah telur kayak gitu. Benar itulah. Ya. Tapi artinya hal baru harus berani mencoba untuk belajar kan. Betul. Dan kesempatan itu alhamdulillah pemain di online menurut saya masih terbatas sekali gitu. Masih ya. Jadi walaupun sampai sekarang ini masih. Iya, masih terbatas sekali. Walaupun yang pemain-pemain besar ada, tapi untuk yang benar-benar di digital ya, betul. masih sedikit sekali gitu ya. Nah, ini masih celah buat saya untuk bermain di Mas, sana. sebenarnya gini Mas. Gitu. Aku nanya, kan Mas sudah belajar offline dan online ya. Itu dua-duanya harus jalan bareng atau salah satu ditinggal, atau menurut Mas gimana nih? Kalau menurut saya fokus di online. Online aja? Iya. Terus offline-nya mati atau ditinggal atau? Oh enggak, Tetap. yang offline-nya dari customer yang sudah pernah order, yang terutama mereka yang sebagai kontraktor lah, itu kita maintenance. Maintain aja ya untuk suatu saat dia dapat order lagi repeat order. Ya. Ada maintain beberapa, aja ya, komunikasi ya. Tapi gitu. memang fokuskan ke online aja. Online, ya. Strategi online ya. Jadi memang online itu penting banget ya. Nggak bisa ditinggalkan lah saat sekarang ya. Ya, alhamdulillah sekarang beberapa institusi dari kementerian, beberapa kementerian, instansi udah kenal ke kita. Siapa yang nggak kenal Mas Moko? Keren.